Halo dulur, selamat datang di Manchester United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini ada update terbaru dari Manchester United yang mana ini aku melansir dari The Athletics. Ya, berita eksklusif mengenai Manchester United yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja, ini dari Laurie Whitwell yang melaporkan berita terkait Manchester United. Dia menyampaikan bahwa Kepala Eksekutif Manchester United, Omar Berada, telah menyampaikan kepada stafnya bahwa tujuannya adalah memenangkan gelar Liga Primer pada tahun 2028, tepat pada peringatan 150 tahun pembentukan klub tersebut. Berada yang resmi bergabung dari rival Manchester City pada bulan Juni berbicara kepada para karyawan selama rapat di Old Trafford Rabu lalu dan memetakan ambisi yang dianut oleh Sir Jim Ratcliffe dan hierarki sepak bola. Berada memberitahu staf tentang proyek 150, disebut demikian karena bertepatan dengan tonggak utama keberadaan United. Klub ini didirikan dengan nama Newton Heath pada tahun 1878 sebelum mengubah namanya menjadi Manchester United pada tahun 1902. Sasaran yang jelas itu menggambarkan kerja keras yang dibutuhkan tim, dengan United saat ini berada di posisi ke-11 di Liga Primer setelah 2 kali menang, 1 kali seri, dan 2 kali kalah. United juga bermain imbang dalam pertandingan pembuka mereka di Liga Eropa melawan FC Twente, tim dengan peringkat terendah yang akan mereka hadapi di Old Trafford dalam kompetisi tersebut. Berada juga berbicara tentang tim putri yang memenangkan gelar pertama mereka tahun itu dengan keunggulan yang sama. Ia mencoba menyampaikan nada penuh aspirasi, mengakui bahwa hal itu membutuhkan banyak kerja keras daripada bersikap optimis. Pernyataan berani Berada diterima oleh staf dengan suasana hati yang campur aduk menyusul pemutusan hubungan kerja yang menyebabkan 1.000 karyawan berkurang seperempatnya. Orang-orang yang telah bekerja di klub selama beberapa tahun telah pergi, yang mana itu memicu perasaan kesal dan putus asa. Sementara yang lain bersemangat dengan proyek klub menjadi lebih terdorong oleh tujuan olahraga. Kedatangan Ratcliffe memicu pemutusan hubungan kerja sebagai cara menghemat uang, tata klub, tetapi motivasi utamanya adalah agar United kembali memenangkan trofi utama. Dalam wawancara media pertamanya pada bulan Februari setelah mengamankan investasinya sebesar 27,7%, ia menyinggung peringatan 150 tahun. Ini bukan rencana 10 tahun. Para penggemar akan kehabisan kesabaran jika ini adalah rencana 10 tahun. Namun, ini jelas merupakan rencana 3 tahun untuk mencapainya, katanya. Berpikir bahwa kami akan bermain sepak bola sebaik Manchester City saat melawan Real Madrid musim lalu, tahun depan tidaklah masuk akal. Dan jika kami memberi orang harapan palsu, mereka akan kecewa. Jadi yang terpenting adalah lintasan kami, sehingga orang dapat melihat bahwa kami membuat kemajuan. Saya rasa ini adalah ulang tahun klub yang ke-150 pada tahun 2028. Jika lintasan kami mengarah ke tempat yang sangat baik dalam jangka waktu seperti itu, maka kami akan sangat senang dengan itu. Karena tidak mudah untuk mengubah Manchester United menjadi tim sepak bola terbaik di dunia. Target utama Manchester United, dan memang akan selalu seperti itu, adalah kami harus bersaing di Liga Primer dan Liga Champions. Mereka adalah salah satu klub terbesar di dunia. Menjelang pertandingan Liverpool awal bulan ini, di mana United kalah 3-0, Berada dan juga Dan Ashworth, direktur olahraga klub yang baru diangkat, berbicara kepada media. Erik ten Hag mendapat dukungan penuh dari kami dan kami telah bekerja sama dengan sangat erat di bursa transfer ini, kata Berada. Kami akan terus bekerja sama dengan sangat erat dengannya untuk membantunya mendapatkan hasil terbaik dari tim. Apakah kami masih percaya pada Erik ten Hag? Tentu saja. Kami pikir Erik ten Hag adalah pelatih yang tepat untuk kami dan kami mendukung sepenuhnya. Berbicara sebelum United kembali beraksi di Liga Primer melawan Tottenham Hotspur pada hari Minggu, ten Hag berkata, "Kami sedang bekerja dan berkembang.
kami harus merekrut pemain, tetapi kami telah membuat pilihan untuk merekrut pemain yang sangat muda. Tahun lalu Rasmus Højlund, tahun ini Joshua Zirkzee, dan juga Leny Yoro. Kami percaya pada mereka saat ini dan juga untuk masa depan. Kami harus membangun mereka. Kami harus bekerja sama dengan skuad dan ini membutuhkan waktu. Saya juga tidak sabaran dan ingin terus maju, tetapi kami harus sukses dalam 2 musim terakhir dan kami harus bekerja keras untuk meraih lebih banyak kesuksesan. Oke, kalau kita lihat dari yang sudah disampaikan The Athletics, ini semakin menjelaskan dan memberikan kita gambaran lebih luas lagi ya dari beberapa kebijakan yang sudah diterapkan oleh manajemen belakangan ini. Memang tujuan utama dari pihak manajemen adalah prospek jangka panjang. Nah, goals dari prospek jangka panjang yang dimaksud adalah di tahun 2028 yang mana itu bertepatan dengan ulang tahun dan ke-150 Manchester United. Memang cukup lama dan kalau kita lihat dari saat ini itu sekitar ya 4 tahun dari sekarang ya, yang mana itu mengisyaratkan bahwa kita sebagai fans tentu harus lebih bersabar karena yang ditekankan oleh pihak manajemen adalah lintasan dalam mengarah ke sana. Apakah lintasan ini sudah benar, sudah sesuai jalur atau justru tidak mengarah ke goals yang sudah ditetapkan gitu loh. Dan kalau kita lihat untuk mencapai hal itu memang butuh waktu, tapi tidak selama yang kita perkirakan. Proses dalam mengarahkan Manchester United ke jalur yang benar untuk menjadikan Manchester United menjadi tim terbaik di dunia itu tidak instan. Dan yang disampaikan oleh Sir Jim Ratcliffe itu memang benar. Kita tidak mungkin secara kualitas setara dengan Manchester City hanya dalam waktu 1 tahun. Itu hal yang tidak mungkin. Bahkan sekelas Omar Berada yang pernah bekerja di Manchester City pun tidak akan bisa melakukan hal seinstan itu. Semua membutuhkan waktu, semua membutuhkan proses. Ya memang 4 tahun ini bagi kita itu proses yang cukup panjang dirasa. Tapi sebagai manajemen, sebagai klub sebesar Manchester United, 4 tahun ini waktu yang sesuai gitu loh. Untuk kembali membenahi Manchester United agar menjadi klub terbesar, menjadi klub terbaik lagi. Dan untuk mencapai hal itu perlu adanya regenerasi, perlu ada peningkatan kualitas. Dan hal yang sudah dilakukan oleh pihak manajemen adalah membeli pemain-pemain muda yang potensial salah satunya. Lalu mengurangi sekitar 1.000 karyawan di Manchester United. Bayangkan, PHK besar-besaran telah dilakukan oleh pihak manajemen karena selain untuk menghemat uang, itu untuk memacu para pekerja yang masih bertahan di Manchester United agar lebih keras lagi dalam memaksimalkan job desk-nya sebagai staff di Manchester United. Ya memang ada goncangan waktu itu ya ketika ada PHK besar-besaran. Namun di lain sisi itu akan meningkatkan semangat, meningkatkan motivasi untuk para staff yang bertahan di United sampai saat ini. Setelah melihat visi yang jelas dari Sir Jim Ratcliffe. Semua orang yang bertahan pasti terpicu untuk tergerak agar bisa bersama-sama merealisasikan goals yang sudah ditetapkan oleh Sir Jim Ratcliffe. Kita lihat sudah ada beberapa pemain muda yang didatangkan oleh pihak manajemen dan memang sejak bursa transfer kemarin prospek yang ditekankan adalah kita baru bisa melihat pemain-pemain yang direkrut ini secara kualitas di 2-3 tahun ke depan. Karena ini proyek jangka panjang. Dan kalau kita lihat 2-3 tahun ke depan, otomatis nanti di tahun 2026, di tahun 2027, para pemain ini baru benar-benar bisa menunjukkan kualitasnya. Atau mungkin di masa prime-nya gitu loh. Tadi juga sempat disinggung nama-nama seperti Rasmus Højlund yang masih berusia 21 tahun, Joshua Zirkzee 23 tahun, atau bahkan Leny Yoro yang saat ini berusia 18 tahun. Pemain-pemain seperti ini memang
ya nggak bisa kita lihat kualitasnya di musim ini atau mungkin musim depan. Ya mungkin bisa, tapi masih bisa dikembangkan lagi gitu loh secara potensi. Karena secara usia memang masih sangat muda dan untuk proyek jangka panjang memang sangatlah bagus gitu loh. Lalu selain itu ada pemain seperti Sido Obi Martin, Samuel Lusal, Seko Kone, belum pemain-pemain dari akademi seperti Harry Amas, Toby Collier. Ada cukup banyak pemain muda yang sangat potensial. Lalu belum pemain yang sedang diincar oleh United. Adam Wharton, lalu Tyler Dibling, Chris Rick. Ini kan ada banyak nama yang sedang diincar oleh manajemen yang mana itu tujuannya memang untuk prospek jangka panjang. Dan hal ini baru bisa kita lihat hasilnya ya memang di 2 atau 3 tahun mendatang gitu loh. Oleh karena itu untuk saat ini memang Manchester United lebih berfokus pada proses di setiap minggunya, proses di setiap pekan, proses di setiap bulan. Apakah memang yang dilalui saat ini itu sudah sesuai dengan jalurnya, sudah sesuai koridor untuk mencapai goals yang sudah ditetapkan. Jadi kita sebagai fans memang harus lebih bersabar ya, karena sudah disampaikan dengan pihak manajemen juga bahwa mereka memberikan dukungan sepenuhnya kepada Erik ten Hag. Tapi, nah ini tapi teman-teman, kemungkinan terburuk, mengingat ini adalah prospek jangka panjang dan sudah disampaikan bahwa goalsnya di tahun 2028 bertepatan dengan 150 tahun jadinya Manchester United. Kalau misalkan, ya kita tidak mau berharap seperti ini ya, kalau misalkan memang Erik ten Hag ternyata bukan pelatih yang tepat bagi United, Erik ten Hag ternyata tidak bisa memberikan progres yang bagus secara konsisten. Tentu ini nanti akan menjadi evaluasi tersendiri bagi manajemen, karena secara kebutuhan manajemen sudah benar-benar memenuhi apa yang dibutuhkan oleh Erik ten Hag, apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag, apa yang menurutnya sesuai dengan skema Erik ten Hag. Tapi kalau misalkan masih tidak ada progres yang konsisten, tampaknya ya pihak manajemen terutama Ineos pasti sudah mempunyai plan alternatif untuk untuk menggantikan Erik ten Hag atau untuk antisipasi agar koridor dalam memenuhi goals di tahun 2028 itu bisa segera tercapai. Karena kita tahu kontrak Erik ten Hag sampai tahun 2026. Dan kalau misalkan ternyata Erik ten Hag ini tidak sesuai dengan ekspektasi pihak manajemen, dan memang untuk saat ini kondisinya ketersediaan pelatih yang masih nganggur itu juga terbatas dan secara kualitas memang menurutku tidak lebih baik dari Erik ten Hag, ya memang mempertahankan Erik ten Hag adalah solusi terbaik. Tapi kalau misalkan ya kita semua nggak mau ya ada berkali-kali pergantian pelatih, karena tentu itu akan perlu adaptasi lagi, perlu penyesuaian lagi. Setiap pelatih memiliki skema yang berbeda-beda, setiap pelatih memiliki gaya permainan yang berbeda-beda. Ini yang menurutku berusaha dihindari oleh pihak manajemen gitu loh. Memang kalau kita lihat di beberapa pertandingan terakhir, gaya permainan itu yang diinginkan oleh Erik ten Hag mulai terlihat. Skema yang ingin ditetapkan oleh Erik ten Hag mulai terlihat, para pemain sudah mulai bisa beradaptasi, mulai bisa mengikuti instruksi dari sang pelatih. Namun ketika gaya permainan sudah terlihat, ya hasil positif lah yang akan ditekankan oleh pihak manajemen. Ya percuma gaya permainan terlihat tapi tidak ada hasil yang positif, tidak bisa secara konsisten meraih 3 poin. Ya percuma gitu loh. Itu tentu nanti akan menjadi target tersendiri bagi Erik ten Hag, dan Erik ten Hag harus bisa membuktikan hal itu. Namun terlepas dari hal itu semua, kita sebagai fans intinya harus lebih bersabar dalam mendukung Manchester United. Ya kesabaran itu pilar utama kita ya sebagai fans ya. Karena kalau menunggu 4 tahun ya biasalah. Kita kan gelar puasa 6 tahun aja bisa terlewati gitu loh. Kalau menunggu 4 tahun, 3 tahun, saya rasa itu hal yang sepele gitu loh. kita semua pasti bisa melewati itu semua. Ya ini memang masih masa transisi, dan proses ke arah yang benar itu tentu tidaklah instan. Ada banyak kerja keras yang harus dilalui oleh
pihak manajemen, seluruh jajaran staf di Manchester United. Benar kata Omar Berada, kita lebih membutuhkan kerja keras dibandingkan rasa optimis. Karena menurutku perasaan optimis itu terkadang membuat orang-orang terlena, membuat orang melupakan bahwa mereka juga memiliki kesalahan dan perlu dievaluasi gitu loh. Seperti halnya kalau misalkan teman-teman melakukan kesalahannya, oh ya nggak apa-apa, nanti bisa dicoba lagi, yang penting tetap semangat. Ya bukan masalah semangatnya, tapi pembenahan dari setiap kesalahan yang sudah dilakukan gitu loh. Itulah kerja keras yang dimaksudkan oleh Omar Berada, yang mana itu semua perlu dilakukan oleh seluruh orang yang berada di Manchester United. Terlepas itu staff, terlepas itu jajaran di struktural, terlepas itu pemain, pelatih, semua elemen di Manchester United wajib bekerja dengan sangat keras untuk mencapai goals yang sudah ditetapkan oleh Sir Jim Ratcliffe di tahun 2028. Itu yang benar-benar harus ditekankan. Dan kita sebagai fans ya harus full support apa yang menjadi tujuan utama dari manajemen, apa yang menjadi tujuan utama sebagai Sir Jim Ratcliffe sebagai pemilik baru Manchester United dengan 27,7% saham yang dimilikinya. Jadi kita memang harus bersabar menunggu. Setiap minggu apapun hasil pertandingannya kita tetap support. Karena yang kita support ini klub, bukan perseorangan, bukan pelatih, bukan pemain. Yang kita support adalah klub Manchester United. Jadi apapun kebijakan yang dibuat oleh manajemen tentu itu untuk kepentingan klub, untuk kemajuan klub, yang mana itu harus kita garis bawahi. Ya, apapun yang terjadi nanti ke depannya kita harus tetap mendukung Manchester United. Oke, mungkin dari berita tersebut memang sangat menarik ya, update terbaru yang disampaikan melalui The Athletics ini. Kalau ada beberapa hal yang bisa didiskusikan dari teman-teman, silakan langsung utarakan melalui kolom komentar. Mari kita sharing-sharing bersama terkait berita ini. Oke, mungkin itu dulu update terbaru dari Manchester United. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.